Film dimulai dengan Matt, seorang mahasiswa tingkat akhir dengan wajah polos yang tinggal di sebuah komplek kumuh. Di sana Matt juga memiliki banyak tetangga. Salah satunya adalah Drake dan Pinay. Pasangan ini baru aja pindah ke komplek itu, dan kamarnya tepat di bawah lantainya Matt. Selain itu, Matt juga aktif sebagai anggota sebuah band yang cukup terkenal di kampusnya. Tapi alasan Matt bergabung dengan band ini adalah karena Maddie, seorang wanita yang dia taksir. Tapi di balik wajah yang polos, Matt yang terlihat lugu ini sebenarnya sering punya pikiran kotor loh guys. Heating, ventilation, plumbing, among others, ng isang structure or building. Makakagraduate ka ba dahil sa kakatitig mong ganyan? Pada malam harinya, Matt pergi ke sebuah bar bersama teman-teman bandnya. Di sana dia bertemu dengan Ellen, seorang wanita cantik yang bekerja sebagai manajer di bar tersebut. Ellen terlihat menunjukkan ketertarikan pada Matt yang berwajah polos ini. Tapi sayangnya, perhatian Matt sepenuhnya tertuju pada Maddie aja. Setiap harinya Matt suka sendirian di kamarnya. Dan kalian tahu nggak sih, di kamarnya dia suka nonton video yang itulah pokoknya ya. Saat dia menghabiskan tisu di kamarnya, dia mendengar suara di luar. Dia penasaran dong dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata Pinay dan suaminya lagi berantem. Pinay cemburu mengira suaminya selingkuh dengan wanita lain, tapi Drake meyakinkan bahwa dia nggak pernah melakukan hal itu. Tak lama kemudian, Drake pun pergi bekerja dan meninggalkan istrinya sendirian. Setelah Drake pergi, Pinay dan Matt sempat saling bertatapan muka. Dan di luar sana, Drake ternyata bekerja sebagai pembunuh bayaran. Keesokan harinya, Pinay meminta bantuan untuk mencari tempat membeli charger laptop. Matt yang kebetulan di sana mendengarnya dan langsung menawarkan charger miliknya. Kemudian, dia mengambil chargernya di kamarnya, diikuti oleh Pinay. Mereka pun mulai ngobrol dan saling mengenal. Bahkan Matt mengatakan Pinay bisa memakai charger itu sepuasnya. Kemudian Matt pergi ke kampus untuk latihan band. Matanya tetap nggak bisa lepas dari wajahnya Maddie. Tapi saat Maddie mendapat telepon dari pacarnya, Matt langsung patah hati. Karena selama ini dia nggak tahu kalau Maddie itu punya pacar. Pada malam harinya, Matt pulang ke rumah. Sebelum masuk kamar, dia mendengar sesuatu dari kamar Pinay. Karena penasaran, dia pun mengintip dari balik rumah. Betapa kagetnya Matt saat melihat Pinay yang lagi mengenakan kostum cosplay nih guys. Tapi awalnya Matt bodo amat dan pergi ke kamarnya. Namun, rasa penasarannya mengusiknya. Matt akhirnya menemukan lubang di rumah kayunya yang tepat mengarah ke bawah kamar Pinay. Ketika Pinay pindah ke ruangan lain, Matt mengikutinya sampai ke ruangan kamarnya. Ternyata, Pinay itu host live streaming profesional. Tapi live-nya dia itu barbar biar dapat banyak gift atau saweran. Dengan penuh rasa penasaran, Matt melihat itu secara gratis guys, tanpa perlu menyawernya. Apalagi lubang lantai itu menghasilkan gambar yang sangat jernih. Drake yang baru pulang kerja mengajak Pinay melakukan pengeboran. Matt hanya bisa mengintip kejadian itu sambil membayangkan dirinya berada di posisi Drake. Kebiasaan ini pun menjadi rutinitas Matt setiap hari. Bahkan, saking pengennya, Matt sempat membayangkan Pinay melihatnya dan mengajaknya mengebor lubang WC-nya. Tapi tiba-tiba terdengar keributan. Ternyata, warga sedang menangkap seorang pencuri. Matt segera keluar dan membantu menangkap pencuri itu. Setelah kejadian ini, hubungan Matt dan Pinay menjadi lebih dekat. Bahkan, Matt mulai sering mengajaknya mengobrol di dapur umum, tempat di mana semua orang bisa melihat mereka bersama. Pada malam harinya, Matt yang ketagihan kembali nonton Pinay yang lagi live streaming. Tiba-tiba Drake pulang lagi dan gak merasa keberatan dengan kegiatan Pinay selama tidak berhubungan dengan orang lain. Tapi kalau penonton ingin Pinay berinteraksi dengan orang lain, Drake tidak mempermasalahkan asal banyak sawerannya. Mendengar itu, Pinay sama sekali gak berminat dan lebih memilih setia dengan suaminya. Matt pun mengamati mereka setiap hari. Dimulai dari Pinay yang sibuk live, Drake pulang kerja, hingga mereka melakukan pengeboran. Suatu malam, saat Matt sedang mengintip, Pinay tiba-tiba melihat ke arah atas dan menyadari keberadaan Matt. Bukannya marah, Pinay justru membiarkannya. Lebih parahnya lagi, hal ini malah membuat Pinay semakin semangat dalam aksinya.
Pada malam berikutnya, Matt bersama temannya berada di bar. Di sana, Matt masih terobsesi dengan Pinay karena dia selalu ngintip setiap hari. Bahkan dia kepoin sosial medianya Pinay. Tak lama setelah itu, Ellen, manajer bar yang tertarik dengan Matt, meminta tukeran nomor WA dan mulai merayu Matt. Tapi Matt yang goblok ini malah nggak tertarik karena masih terngiang-ngiang sama Pinay. Nah, setelah banyak minum, Matt kembali ke rumah dalam kondisi teler. Karena kondisi hujan, Matt berteduh di depan pintu rumah Pinay dan dia melihat pintunya masih terbuka. Matt nekat masuk dengan hati-hati. Karena sering mengamati Drake pulang, Matt pun meniru gerak-geriknya agar Pinay nggak curiga dan mengira yang masuk adalah suaminya. Matt kemudian memberanikan diri masuk ke kamar dan terlihat Pinay masih tidur lelap. Matt pun melanjutkan aksinya, meniru kebiasaan Drake yang menggunakan lotion sebelum tidur. Pinay ini kayaknya nggak dengar sama sekali dan masih tidur nyenyak. Karena palu Thanosnya udah membara, Matt pun memberanikan diri untuk nebor lubang WC-nya. Setelah melakukan aksinya, dia masih bingung karena Pinay menikmatinya dan masih tetap tidur. Takut Drake segera pulang, Matt pun bergegas untuk kabur dari sana. Tapi tiba-tiba, saan ka pupunta? Mamaya ka na umalis. ternyata Pinay sejak awal nggak tidur. Dia sengaja membiarkan pintu terbuka. Apakah Matt berani masuk ke kamarnya? Matt pun bingung dan hanya bisa diam. Pinay pun mengatakan kalau dia udah tahu Matt sering mengawasinya di lantai atas melalui lubang. Tapi itu bukan masalah besar. Baginya, itu sama seperti saat dia live streaming yang ditonton ribuan orang. Tapi di tengah obrolan mereka, tiba-tiba lagi nih, Drake pulang dan Pinay menyuruh Matt bersembunyi di bawah ranjang. Pinay pura-pura tidur dan Drake yang lagi ngilu ini langsung ngebor lubang WC-nya Pinay. Setelah Drake tertidur, Matt keluar dan merasa puas karena imajinasinya sekarang telah terwujud menjadi kenyataan. Keesokan harinya Matt latihan band lagi dan masih menyimpan perasaan cinta terhadap Maddie. Di sisi lain, Drake yang sedang menjalani rutinitas yang gelap, dia bekerja sebagai tangan kanan seorang bandar obat surga terbesar. Tugasnya adalah membasmi siapa saja yang menjadi musuh sang bos. Rekannya pun merasa cemas kalau bos mereka ditangkap oleh polisi, dan jika itu terjadi, Drake tidak bisa melakukan apapun. Singkat cerita, Matt kembali ke rumah setelah latihan band, tapi tiba-tiba Hi. Ellen pun berada di sana karena Matt gak pernah balas chatnya. Dengan pakaian yang membuat palu Thanos bergetar, Matt pun gak tahan dan akhirnya melakukan pengeboran lubang WC Ellen untuk pertama kalinya. Ternyata masih mampet dan gak bikin mencret. Esok harinya, ternyata penghuni komplek mendengar raungan 4 silinder Ellen saat digebar oleh Matt. Tapi tetangganya malah bangga karena Matt sekarang bukan pria yang culun lagi, melainkan pria yang memiliki aliran listrik bertenaga genset. Sama ka daw dito ang babae kagabi. Sino nagsabi? Sino pa ba? Ito si Kuya Dwight. Wala yun. Tropa ko lang yun. We, tinatago mo siya, no? Ewan ko sa'yo. Ketika Ellen mandi, Pinay menghubungi Matt untuk melakukan pengeboran ladang suburnya. Tapi Matt menolak karena takut ketahuan oleh Ellen. Karena mencretnya Pinay ini nggak bisa ditahan, akhirnya dia menyuruh Matt untuk pergi ke ruangan atas tempat Matt sering mengintip Pinay. Matt pun penasaran dan dia melihat sekitar dulu dan segera menuju ke lantai atas. Pinay pun langsung mengambil kursi dan langsung apa? Langsung ngedotin itu palu Thanos yang masih bergetar. Tapi tiba-tiba Pinay! Drake yang panik pun langsung tanya sama Pinay apa yang terjadi. Dengan spontan, Pinay pun keceplosan menjawab 2 huruf ini. PJ. Mendengar itu, Drake pun murka dan langsung ngamuk di luar kamar untuk mencari siapa pelakunya. Mendengar suara tembakan, Pinay langsung tersadar dan mengatakan kalau yang dia maksud adalah DJ, yang berarti dia sedang menari sambil mendengarkan musik DJ. Singkat cerita, Matt dan teman-temannya bersiap untuk tampil di acara anniversary. Namun ada kabar yang mengejutkan. Pengguna obat surga di kalangan remaja semakin merajalela dan polisi dikerahkan untuk memberantasnya. Selain itu, mereka juga menerima kabar duka yang sangat memilukan. Salah satu anggota band mereka ternyata seorang pecandu dan mati dalam insiden itu.
Kabar ini membuat suasana hati Matt dan temannya sangat terpukul. Semua warga juga melihat berita bahwa bandar obat surga terbesar di kota itu telah tertangkap. Yung mga bangkay na dinadala dito. Pinay yang melihat Matt sedih kehilangan sahabat baiknya berusaha untuk menenangkannya. Di sisi lain, Drake dalam perjalanan, tapi ternyata dia dijebak oleh temannya sendiri dan dituduh telah membocorkan rencana mereka kepada polisi. Akibatnya, dia dihabisi. Dan dalam kondisi ini tentunya Drake gak bisa pulang kemana-mana dong. Keesokan harinya, Pinay terbangun dan merasa cemas karena Drake belum juga pulang. Tapi dia tetap positif, berpikir mungkin suaminya sedang lembur kerja. Waktu jemurin baju, Matt datang dan bertanya kenapa Drake belum juga pulang. Pinay menjawab bahwa suaminya sedang lembur kerja. Setelah situasi mulai sepi, Matt yang kerasukan aliran listrik genset langsung beraksi. Kedua manusia barbar ini pun akhirnya melakukan pendidikan yang penonton harapkan. Tapi kali ini ada pengganggunya. Ellen tiba-tiba datang ke sana dan langsung masuk ke kamar Matt. Dia mondar-mandir mencari Matt. Tapi ketika dia mengambil minum di dapur, dia mendengar raungan 4 silinder yang tak asing di telinga Ellen. Dia mencari suara itu dong, dan menemukan sebuah lubang yang menuju ke halaman belakang. Pada malam harinya, Pinay berharap Drake segera pulang sambil menyiapkan makan malam. Saat itu, Matt yang ada di kamar memutuskan untuk menelpon Pinay, menanyakan apakah Drake sudah kembali. Pinay menjawab bahwa Drake belum pulang. Mendengar itu, oli mesin Matt semakin menjadi-jadi nih, memaksa buat tumpahin dan langsung menghampiri Pinay. Tapi Pinay dengan tegas menolak, mengatakan bahwa dia lagi gak mau diganggu. Ya mungkin lagi mencemaskan suaminya ya. Malam pun semakin larut. Matt yang kerasukan arwah tawon ini pun nekat masuk ke kamar Pinay. Karena yang merasuki itu arwah tawon, jadi dia ingin nusuk-nusuk tuh. Dan Pinay tetap saja menolak ajakannya. Tapi oli genset Matt yang semakin memutih pun tak bisa terbendung. Dia berusaha merayu Pinay yang memiliki 4 silinder ini agar mau disiram oil putih. Dan akhirnya harapan para penonton pun terjadi. Tapi tiba-tiba, beruntungnya, Matt selamat dari kejadian ini. Sementara Pinay hanya bisa menangis dan mencoba menenangkan suaminya. Dia pun berbisik, "Hei, silinderku ada 4 lubang. Jangan khawatir, Matt cuman masuk di knalpotnya aja kok." Mendengar itu, film pun tamat.